Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Maimunah, guru mata pelajaran agribisnis pengolahan hasil perikanan. Baik, di sini saya akan membahas mengenai pengujian kadar air hasil perikanan dan juga uji organoleptik pada produk hasil perikanan. Untuk uji organoleptik, di sini penerapan prinsip pengujian organoleptik ada sama seperti sebelumnya, yaitu ada kompetensi dasarnya. Di sini yang pertama menerapkan prinsip pengujian bahan hasil olahan perikanan secara organoleptik. Kemudian melaksanakan pengujian bahan perikanan secara organoleptik. Tujuan dari pembelajarannya yang pertama memahami dari teknik pengujian secara organoleptik dan juga mengetahui metode pengujian organoleptik. Nah, di sini pengertian dari organoleptik. Uji organoleptik ini adalah pengujian yang menggunakan panca indera. Ini ya panca indera kita, mulai dari mata, kemudian mulai dari hidung, mulai dari perasa dan juga peraba. Peraba ini dengan tangan, bisa kita gunakan dengan kulit kita ya. Kemudian yang dilakukan dengan sensasi dari rasa. Rasa itu bisa kita rasakan dengan menggunakan lidah ya. Tahulah ya semuanya. Kemudian penglihatan dengan menggunakan mata, sentuhan atau rabaan dengan menggunakan tangan ataupun kulit kita ya, dan juga suara menggunakan pendengaran telinga. Oke, di sini contoh keterlibatan panca indera dalam uji organoleptik. Rasa adalah manis, pahit, asam, asin. Ya, itu kalau rasa ya. Tapi biasanya kalau misalkan produk-produk yang biasa kita buat, biasanya rasanya itu gurih, kemudian manis gitu. Kalau manis contohnya seperti dodol rumput laut. Kalau misalkan gurih contohnya seperti bakso, kaki naga, ekado, fish finger. Nah, tapi kalau misalkan beda dari rasa yang ini ada di sini nih, ada yang harusnya dia rasanya gurih, ternyata dia rasanya asin. Nah, berarti itu tinggal kita nilai saja ya. Nilai ya rasanya asin berarti tidak enak. Kemudian teksturnya. Tekstur di sini ada halus, kasar, lunak, keras, alot. Karena kita di sini kita menggunakan produknya itu adalah produk basah. Produk basah ini yang mengandung 50% air ya. Yang mengandung 50% air biasanya produknya ini halus. Kemudian kalau alot enggak ya. Kalau alot mungkin kebanyakan dari tepung kanji ataupun tepung tapiokanya. Kemudian ada bau atau aroma. Bau ini bisa disebut dengan harum, manis, kemudian apek, amis. Amis ini kan biasanya dari ikan. Kalau misalkan kita mencuci atau membersihkan ikannya, menyiangi ikannya itu dengan baik, produk yang kita hasilkan itu tidak akan bau amis. Ataupun bau apak. Bau apak ini bisa terjadi karena dari ulah praktikan atau orang yang mempraktekkan, yang memproduksi ini tidak tertib ataupun tidak rapih ya. Nah, kemudian ada warna. Warna adalah cerah, kemudian buram, bening. Nah, kalau misalkan dalam produk biasanya kalau warna ini contohnya dalam pembuatan nugget. Nugget ini harusnya dia warnanya kuning kecoklatan setelah digoreng. Nah, itu adalah hasil yang terbaik. Kalau misalkan warnanya kecoklatan sangat coklat berarti dia gosong. Nah, berarti kan dia tidak termasuk ke dalam tidak termasuk ke dalam penilaian uji organoleptik gitu. Kemudian ada suara. Suara menggunakan indera pendengaran yang akan membedakan antara kerenyahan dengan mematahkan sampel alot atau enggak, melempem atau enggak, seperti itu ya. Nah, karena dua-duanya sudah kita jelaskan mengenai pengujian kadar air dan juga pengujian organoleptik, di sini ada yang namanya tugas untuk masing-masing. Silahkan lakukan penugasan, silahkan kalian buat uji coba dengan
teman-teman di sekitar ataupun dengan keluarga, tentukan produk yang akan diuji. Contohnya kalian membuat produk apapun itu, yang penting dari olahan hasil perikanan. Contohnya seperti nugget, kemudian seperti bontot, kemudian ekado, kemudian banyak lagi lainnya. Kemudian buatlah rating uji hedonik minimal 5 dengan menggunakan 5 panca indera. Kalian menggunakan silahkan kalian kasih penilaian uji hedonik ini dalam pengujian organoleptik dengan menggunakan panca indera tadi ya, ada rasa, warna, kemudian pendengaran, bagaimana rasanya, bagaimana kerenyahannya, bagaimana warnanya. Nah, itu bisa kalian nilai sendiri. Silahkan lakukan pengujian di rumah masing-masing dengan keluarga masing-masing. Jika dekat dengan teman atau temannya sebagai tetangganya, silahkan dengan temannya kerjakan kelompok masing-masing. Nah, dari hasil pengujian kadar air dan juga pengujian organoleptik ini, dua-dua ini sangat mendukung sekali. Jadi sebelum kita melakukan pemasaran kepada konsumen produk ini, maka kita harus melakukan yang namanya pengujian organoleptik tersebut. Sebelum kita ke konsumen, kita harus melakukan uji organoleptik. Agar apa? Agar produk yang dihasilkan itu baik. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.